Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Sora, ya personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah bertekad menemuimu meski kamu sudah mendiamkannya. Bertekad menemuimu meski kamu sudah mendiamkannya. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini, dan silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Oke, teman-teman, kita lihat dulu ada energi seperti apa dari seseorang yang bertekad untuk menemui kamu meski kamu sudah mendiamkan dia ya teman-teman ya. Kita lihat ada energi seperti apa. Ada energi trust. Teman-teman, kalau Sora lihat di sini ada energi keyakinan, ada energi kepercayaan yang nampaknya telah dirusak atau mungkin dihancurkan ya teman-teman, kalau Sora lihat di sini. Sehingga kamu mungkin sekali membangun sebuah tembok untuk memberikan jarak sama orang ini. Ya, walls up, kamu memberikan tembok, kamu menjaga batasan, kamu sudah tidak ingin lagi dekat sama orang ini, kayak gitu ya. Dan kamu berusaha mungkin sekali menjaga hati dan perasaan kamu. Ya, untuk mungkin kamu tidak mau lagi disakiti, kamu tidak mau lagi dikecewakan. Karena ini adalah jelas energi dari trust issue, masalah kepercayaan. Mungkin sekali orang ini itu penuh dengan energi kebohongan, mungkin dia ada pengkhianatan, mungkin dia ada manipulasi atau apapun itu. Tapi intinya kamu kehilangan energi kenyamanan sama keamanan sama orang ini. Ya, kamu sulit percaya gitu loh ya sama dia, makanya kamu membangun sebuah dinding. Sebelumnya kamu punya energi satu keyakinan yang sangat kuat sama koneksi ini, namun sekarang keyakinan itu seperti sirna ya teman-teman ya. Kamu kehilangan keyakinan itu karena kamu merasa bahwa sepertinya orang ini tidak bisa lagi kamu percayai gitu ya teman-teman. Sehingga kamu memilih untuk menjaga jarak, mendiamkan dia dan menjauhi dia teman-teman. Baru Sora bilang tadi ada energi cheating, langsung terkonfirmasi di kartu yang kedua. Ini jelas adalah energi dari seseorang yang ada pengkhianatan sama kamu. Ya, ada kebohongan, lying, ada pengkhianatan, ada kebohongan, ada gaslighting. Kamu mungkin bukan satu-satunya, ada nomor 5, 6, 8, 10, aku nggak tahu ya. Atau memang ada orang ketiga teman-teman. Nah, ini yang mungkin menjadi faktor paling utama kenapa kamu membuat sebuah dinding yang sangat tinggi ya. Karena satu, kamu pernah meyakini bahwa orang ini akan punya satu komitmen yang lebih jauh sama kamu, komitmen yang sudah serius gitu ya. Karena kalian mungkin sudah ngomongin soal masa depan ya, atau banyak dari kalian yang sudah dalam komitmen yang serius ya, pernikahan, pertunangan dan sebagainya ya, tapi benar-benar luar biasa disakiti seperti ini ya. Sehingga itu yang membuat kamu sangat-sangat kecewa. Kamu terluka, tapi kamu memilih untuk melepaskan orang ini, ya, releasing, ya, banyak luka, banyak kecewa. Akhirnya kamu memilih untuk melepaskan orang ini supaya tidak ada lagi satu keterikatan, ya, karena memang di sini ada cakra hati yang bermasalah, ada luka, menyebabkan trauma, menyebabkan ketidakyakinan dan sebagainya, ya. Sehingga kamu mungkin banget memilih untuk healing. Sementara di satu sisi lain, setelah kamu meninggalkan si orang ini, ya, melepaskan dia, melet go dia, sangat mungkin orang ini baru merasakan dampak secara emosional tuh ada ternyata dampaknya setelah kamu tinggalkan ya. Terasa mungkin energi kehilangan, terasa mungkin energi kebutuhan ketika kamu sudah tidak ada lagi, itu rasanya beda. Karena ternyata dia itu masih punya hasrat yang membara sama kamu, ya, masih ada chemistry yang sangat kuat. Ya, masih perasaan dia ternyata naik turun, meskipun ada yang lain pun ternyata ada energi tidak mau kehilangan kamu, ya, langsung memburu ya, emosionalnya langsung intens ya, dan sangat mungkin memang ada hubungan twin flame di antara kalian. Teman-teman,
kepercayaan kamu ini sebenarnya sangat-sangat menghancurkan kamu, karena kamu pernah punya impian akan bisa bahagia, akan bisa selalu sama-sama, happily ever after, kayak gitu ya. Sehingga kamu sekarang lebih memilih, mungkin aku lebih baik atau lebih bahagia ketika aku lebih banyak sendiri ya. Kamu berusaha memperbaiki diri kamu berusaha untuk lebih bisa mandiri, kamu bisa untuk independen, kamu bisa bergantung sama diri kamu sendiri gitu ya. Kamu melepaskan dia yang mungkin dalam tanda kutip itu negatif. Namun ternyata setelah kamu tinggalkan, di sini ada energi perasaan yang ternyata dia masih sayang, dia masih cinta, masih ada energi komitmen di dalam hati yang terpanggil. Dia itu sekarang sedang kepo-keponya, sedang sangat ingin tahu banget keadaan kamu, ingin tahu sekali keadaan kamu sekarang seperti gimana ya. Dia mungkin ada yang stalking sosial media kamu ya, dia pingin banget hubungin kamu, tapi di sini mungkin banget dia itu ada yang malu, ada yang nggak tahu harus gimana menghadapi kamu, karena sekarang situasi sudah seperti sekarang ya. Oke, karena kamu kan sudah ada kecewa sama dia gitu ya. Mungkin kamu juga ngeblok, dia juga nggak tahu caranya untuk ngomong lagi sama kamu, tapi dia sangat-sangat ingin temuin kamu segera ya. Siapa orang ini? Pertama, kamu berdiri dengan seseorang yang banyak menyimpan misteri, banyak hal yang tidak dia ungkapkan ya. Namun saat ini mungkin sekali sedang menjalankan proses spiritual, ada perjalanan spiritual juga yang mungkin saja menggugah dia, teman-teman. Dan sangat mungkin banget orang yang sebenarnya sangat cerdas ya, penuh dengan analisa ya, dia suka berpikir dengan menyeluruh, orangnya sangat-sangat logika ya. Dan ketika dia ada yang lain, dia mulai memikirkan dan mulai membandingkan apa sih bedanya kamu dengan yang lain ya. Dan mungkin banget saat ini dia menyesali keputusan dia ya. Karena kalau Sora lihat di sini, dia banyak sekali hal yang harus dia kerjakan, banyak sekali hal-hal yang menekan dia, dan mungkin banget dia tidak punya seseorang yang bisa menyeimbangkan dia, menyupport dia, mendukung dia ya. Orang ini secara finansial adalah seseorang yang sangat berhati-hati, cenderung untuk mengatur keuangan itu berhati-hati ya. Ada sisi dia lebih kepada ada yang hemat, ada yang ekonomis gitu ya. Dan dia sedang dalam kondisi keuangan yang sedang dia pertahankan. Sekarang kita coba lihat ya, perasaan dia tentang kamu. Kenapa dia ingin mencari kamu ya, teman-teman ya, ingin temui kamu segera. Sebelumnya ya, ketika kamu menarik diri dari dia, ada jarak di antara kalian, itu memberikan dia waktu untuk banyak sekali berpikir tentang perasaan dia ke kamu, tentang keterhilangan dia, tidak adanya kamu, bagaimana sebenarnya yang dia rasakan ya. Karena secara hayalan ya, secara fantasi dia masih selalu teringat-ingat soal kamu, terbayang-bayang kenangan di antara kalian, percampuran antara perasaan bersalah tuh. Karena dia mengalami kesulitan untuk bisa move on ya, dari kenyataan dia sudah melukai kamu, mengecewakan kamu ya. Apalagi banyak yang dia ngelihat kamu itu sedang fokus sama diri kamu sendiri ya. Kamu banyak self love dan kamu banyak sekali perbaikan kayak gitu ya. Jadi sesuatu yang lebih positif. Dan sebelumnya kamu tuh banyak banget berusaha mengerti dia, memahami dia. Kamu juga banyak effort lah ya dalam tanda kutip sama hubungan ini. Nah, kamu ketika kamu sudah fokus sama diri kamu ngerasa kayaknya aku udah cukup deh berusaha untuk mengerti hubungan ini, usahain, maafin, kasih kesempatan dan sebagainya ya. Apalagi dia semakin tertekan dengan banyak sekali omongan-omongan yang berseliweran di sekitar dia ya, soal bagaimana mungkin kamu jadi jauh lebih baik, bagaimana kesalahan dia juga mungkin banyak kedengeran sama orang-orang di sekitar dia, itu banyak memberikan dia beban ya. Dan hatinya dia itu ternyata sangat-sangat merasakan tidak mau atau tidak ingin terpisahkan dari kamu ya. Dan dia ngerasa bersalah karena dia seperti sangat-sangat tidak bisa mengapresiasi, tidak bisa menghargai, tidak bisa menghormati pengorbanan kamu, sayang sama ini sudah kamu beri, ketulusan ya.
Dan chemistry-nya itu sangat kuat. Ada sebuah perasaan chemistry yang sangat kuat, hasrat yang sangat kuat. Dan walaupun ada yang lain, ya, mencari pengganti, posisi kamu itu tidak pernah bisa digantikan. Rasanya itu tidak pernah sama, irreplaceable, ya. Dan secara batin itu terikat, jiwa itu terikat. Makanya kenapa dia mencari kamu, pingin temuin kamu, meskipun kamu sudah mungkin mengabaikan dia. Karena di sini ada perasaan dia merasa tidak layak atau tidak berharga tanpa kamu, unworthy, ya. Dia merasa tidak layak, ya. Dan sekarang dia merasa seperti tidak seimbang. Dia merasa kayak berasa bersalah karena sudah menyakiti orang yang benar-benar sayang sama dia. Terus di sini juga ada energi ternyata dia juga sakit, kamu cuekin dia. Dan jiwa dia terus menginginkan adanya reunian. Jiwa dia terus menginginkan adanya kita balik deh sama-sama gitu, ya. Karena memang banyak hal yang belum terungkapkan. Dia mungkin belum sempat minta maaf sama kamu. Di sini juga mungkin belum ada penjelasan. Masih banyak unek-unek di hati dia. Pergi begitu saja, ya. Karena dia juga kehilangan seorang sahabat. Kamu selama ini sudah menjadi sahabatnya dia, menjadi seorang penolong bagi dia, ya. Dan dia merasa ketika dia terus-terusan keingatan kamu sama kesalahan-kesalahan dia dan penyesalan ini adalah bagian dari semesta itu memberikan dia pertanda. Semesta itu memberikan dia energi, mungkin dia melihat pertanda, lalu merasakan dan melihat hal-hal yang berhubungan dengan kamu dan koneksi kalian. Karena dia memang merasakan sama kamu itu adalah ada energi power couple. Kamu yang terbaik, ya, diantara semuanya yang bisa menyupport dia, menyeimbangkan dia. Dan ada energi ketergantungan dia yang sangat besar ke kamu, ya. Artinya dia sangat bergantung sama kamu dan seperti susah untuk lepas dari kamu. Karena kamu sudah selama ini selalu menjadi nomor satu yang bantu dia, tolong dia, nyayangin dia, cintain dia, ya. Dan hanya kamu yang paling bersabar menghadapi dia, ya. Sangat-sangat toleransi, bersabar, ya. Dan kamu juga banyak membantu untuk menghealing dia yang dia rasakan ke kamu. Teman-teman, penyesalannya sangat besar, ya. Oke, dia malu dengan apa yang sudah terjadi. Dia juga kayak nggak berani ngadepin kamu di satu sisi, ya. Dan dia itu perasaan bersalahnya terus menyiksa dia hari demi hari, ya. Jadi kayak bahkan meskipun kamu nyuekin dia, kamu tidak konfrontasi dia, itu malah semakin menyiksa dia, ya. Karena dia tidak pernah menyangka kamu akan sesakit itu. Dan apalagi dia ada yang sudah pernah membuat janji cinta atau janji jiwa. Nah, janji cinta atau janji jiwa itulah, ya, yang membuat dia itu terikat sama kamu dan terpanggil lagi untuk memenuhi janji cinta itu. Mungkin dia pernah janji mau komitmen, dia pernah janji mau setia dan sebagainya. Dan Sora lihat di sini ada energi yang sangat intens, ya. Energi sama kamu tuh dia nggak tahu kenapa sangat intens, ya. Sehingga dia terkadang pun tidak bisa mengendalikan atau mengontrol energi itu, teman-teman. Ya. Dia sangat-sangat intens merasakan itu dan dia sangat-sangat berharap ada awal yang baru di antara kalian. New beginnings, ya. Intensitasnya itu ngebuat dia benar-benar gak nyaman untuk sampai bisa menyelesaikan masalah sama kamu. Dan ketika tidak ada kamu, begitu banyak energi kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Berarti artinya kamu tuh banyak membawa energi ketenangan, ya. Kamu juga membantu dia untuk memberikan dia energi positif. Dan apalagi kamu tuh membawa energi keberkahan buat dia, ya. Kamu selalu membawa energi kebaikan, keberkahan. Dia banyak mendapatkan keberuntungan di dalam hidupnya dia. Dan dia itu dalam energi yang berarti benar-benar butuh sama kamu, ya. Karena kamu itu yang menjadi kunci utama di dalam hidupnya dia. Kamu membawa kebaikan, kamu tolong dia, kamu juga di sini memberikan dia energi kesembuhan. Kamu tuh adalah sebuah kebutuhan yang sangat besar buat dia, ya. Ada energi dia tidak mau kehilangan.
Dan kenapa sih dia baru sekarang seperti menyadari atau baru sekarang dia mau pengen temuin kamu? Ini memang ada waktu dari semesta, teman-teman. Dia perlu memproses semuanya, memahami, dan semakin dia tahan semakin dia tersadar. Apalagi di antara mereka kalian, banyak yang dia menyadari bahwa dia harus bertanggung jawab sama kamu, ya. Apalagi kalau kamu sudah dalam pernikahan, kan harus tanggung jawab sama pasangan, sama anak gitu ya. Dan di sini dia merasa sangat bersalah karena dia tidak bisa memberikan apa yang kamu mau. Dia tidak bisa menjadi seseorang yang baik untuk kamu, ya. Jadi di satu sisi dia juga malu sebenarnya pengen ngadepin kamu. Dan ketika kamu hancur, sebenarnya dia juga sedang menghancurkan diri dia sendiri, ya. Makanya dia lari, ya. Tapi ketika dia lari, dia tersadar bahwa dia semakin malah membuat situasi jadi sulit. Dan sebelumnya mungkin sekali ya, dia menghadirkan orang ketiga pun dengan alasan mencari pelarian. Yang akan dia lakukan segera, teman-teman, dia sangat mungkin banget ya pengen memulai lagi sama kamu, ya, pengen datang lagi ke kamu, mencoba mencari celah ke kamu untuk memenangkan hati kamu lagi, ya. Namun kalau aku lihat di sini banyak dari kalian yang udah nggak mau sih unrequited love, ya. Kamu sepertinya sudah benar-benar membuat energi membuat energi batasan gitu loh sama orang ini, ya. Kalau yang Sora lihat, kamu sudah terlanjur kayaknya nggak bisa Sora untuk dilanjutkan, ya. Memang kalian itu tidak mudah melewati ini, ya, karena di sini ada past life connections, memang ada hubungan karmik dari mungkin kehidupan sebelumnya dan sebagainya, makanya proses dinamikanya pun tidak mudah. Dia berharap kamu mau untuk memberikan kesempatan, dia pingin lebih berusaha, dia pingin lebih memperbaiki, ya. Dan dia pingin lebih perbaikin lah istilahnya. Dia pingin nunjukin usaha gitu loh untuk memperbaiki hubungan ini, ya. Namun banyak dari kalian yang juga sudah terlanjur patah hati dan sudah terlanjur kecewa sehingga merilis orang ini, ya. Itu kalau yang Sora lihat jalannya lebih kepada banyak yang sudah terlanjur sakit hati karena sudah terlanjur insecure, sudah terlanjur merasa tidak aman. Percuma Sora, walaupun dia balik lagi, aku sudah nggak percaya sama dia, aku sudah nggak bisa kasih dia kesempatan, banyak kan gitu, ya. Dan dia akan nyari kamu kapan? Sesegera mungkin, soon, ya. Nasihat buat kamu apa, teman-teman? Kamu mau terima dia atau tidak? Yang selalu Sora bilang itu adalah sebuah pilihan kamu. Mungkin kamu punya pertimbangan sendiri ya, teman-teman ya. Pertimbangan kamu apa? Oke. Tapi mungkin kamu bisa menerima lah maafnya. Kamu menerima maaf itu bukan untuk dia, tapi untuk diri kamu. Sehingga kamu bisa menyembuhkan diri kamu sendiri. Kamu tidak membawa lagi luka. Ingat ya, luka dan kecewa itu kita turunkan secara genetik. Jadi, kalau nanti kamu punya luka dan kecewa dan kamu tidak menyembuhkan, itu akan turun ke anak-anakmu, ya, teman-teman ya. Masih ada harapan kok soal masa depan. Jadi, kalaupun kamu tidak mau sama orang ini, masih ada harapan. Dan untuk kalian yang mungkin masih berharap orang ini bisa berubah, bisa kembali ke kamu, ternyata masih ada sebuah harapan, ya. Intinya adalah cobalah teman-teman, ya. Banyak hal yang mungkin memang di luar kontrol kita, cobalah untuk menerima. Jadi nggak boleh terus-terusan nggak bersyukur gitu loh, nggak boleh terus-terusan nggak happy. Apa yang sudah berlalu ya sudah, jadikan pembelajaran juga, ya. Mungkin lebih berhati-hati, mungkin lebih banyak untuk mendekatkan diri sama yang di atas. Ini juga jadi pembelajaran buat dia sih. Tapi intinya apapun itu, maaf itu mungkin harus diberikan ya, untuk kamu menyembuhkan diri kamu dan menyembuhkan juga jiwa kamu. Oke? Kita akan coba lihat astrologi yang terungkap. Cek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Dan untuk teman-teman yang kepingin dibacakan seperti di YouTube ini dengan detail yang banyak dan jelas, silahkan di Instagram Sora @sora_tarot. Aquarius, Leo, Aquarius lagi, Aries, Pisces, Aquarius lagi. Wow, Aquarius banyak banget. Aries dan ada Virgo. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Sekarang kita coba ke alfabetnya. Dan untuk teman-teman yang lain yang mungkin kepingin untuk baca jalan hidup yang lebih jelas, biar segala sesuatu itu kelihatan juga
clear dan jelas, silakan ya. Teman-teman bisa baca bazi untuk tahu jalan hidup sendiri biar lebih jelas juga ya. Kelihatan momentumnya, kayak kemarin Sora ketemu satu klien dari YouTube juga ya, Sora akhirnya kelihatan di momentumnya. Kenapa? Di sana ada perceraian gitu ya. Ada timingnya, ada masalahnya di mana itu kelihatan. Lalu ada sakitnya gimana, lalu berdampak sama usia gimana, usia kerjaan gimana gitu ya teman-teman ya. Silahkan buat yang mau, atau mau belajar tarot teman-teman, untuk belajar juga boleh untuk menambah skill. TNT KRI FLM PW JEB KWO 1 2 3 pause, tekan layarnya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Kalau ada kekurangan Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu, dan jangan lupa untuk selalu berbuat baik, jaga selalu hati dan jempol kamu ya. Dan Sora tunggu belanjanya, dan Sora tunggu personal readingnya. Dan jangan lupa main ke channel kedua di Miss Hana Sora ya. Linknya ada di bawah. Bye bye.